Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di sini untuk melanjutkan video kemarin. Kalau video sebelumnya adalah materi tentang memimpin rapat, sekarang adalah saya ingin mempraktekkan bagaimana kalimat-kalimat yang akan diucapkan ketika mengikuti rapat begitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sebastianus Makunda. Dalam hal ini saya ingin memenuhi program kerja saya, program kerja KKN, kuliah kerja nyata, yaitu dengan mengaplikasikan atau mengedukasikan teknik memimpin rapat yang baik dan benar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Baik, seperti di penjelasan sebelumnya, yang pertama itu tuh adalah membuka rapat. Yang terpenting di dalam sebuah rapat yaitu yang pertama adalah membuka rapat, yang kedua adalah rancangan agenda, yang ketiga itu adalah penutup. Kira. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Kalau untuk membuka rapat, sebelumnya pimpinan sidang harus bertanya dulu, harus bertanya kepada forum. Format kalimatnya seperti ini. Baik forum sekalian, apakah kita sepakat untuk memulai rapat? Pimpinan sidang bertanya kepada forum sebanyak 3 kali. Nah, ketika forum menjawab bilang sepakat, maka pimpinan sidang ketuk palu 1 kali. Setelah itu, pimpinan sidang membuka rapat dengan format kalimatnya seperti ini. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta restu dari para leluhur dan izin dari forum sekalian, maka saya membuka rapat ini dengan resmi. Tek, tek, tek. 3 kali ketukan. Nah, setelah membuka rapat, pimpinan sidang membuka rapat, lalu pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada sekretaris untuk membacakan rancangan agendanya. Format kalimatnya seperti ini. Baik forum sekalian, adapun rancangan agenda yang disediakan di meja pimpinan. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada sekretaris saya untuk membacakannya. Kemudian sekretaris membacakannya. Nah, rancangan agendanya seperti ini. Rancangan agenda itu di dalam sebuah sidang itu tuh cuma satu. Itu misalkan rancangan agendanya adalah pemilihan ketua panitia masa penerimaan anggota baru MPAB Perhimpunan Mahasiswa Asal Nagekeo periode 2021-2022. Itu adalah rancangan agendanya. Nah, setelah sekretaris membacakan rancangan agenda tersebut, pimpinan sidang bertanya kepada forum, apakah dengan rancangan agenda yang ada sepakat atau tidak. Kalau sepakat berarti pimpinan sidang mengetuk palu 1 kali. Tek. Berarti agenda tersebut sudah sah. Nah, ketika sekretaris sudah agenda tersebut sudah disahkan, maka pimpinan sidang langsung membuka agenda tersebut, yakni dengan format kalimatnya seperti ini. Dengan ini, sebelum membuka itu pasti ada pengesahannya. Nah, format kalimatnya, dengan ini saya mengesahkan rancangan agenda menjadi agenda sekaligus membuka agenda pertama, yaitu pemilihan ketua MPAB Perhimpunan Mahasiswa Asal Nagekeo periode 2021-2022. Tek. Maaf. Periode 2021-2022 seperti itu. Nah, setelah membuka agenda pertama, yaitu pemilihan ketua panitia MPAB, kemudian
Pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada sekretaris sidang untuk membacakan rancangan mekanismenya. Nah, rancangan mekanismenya itu seperti ini. Nah, rancangan mekanisme itu. Rancangan mekanisme itu, baik forum sekalian, adapun rancangan mekanisme yang disediakan dari meja panitia, waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada sekretaris saya untuk membacakannya. Nah, sekretaris membacakannya. Nah, rancangan mekanismenya adalah yang pertama pengajuan kriteria, yang kedua pembahasan kriteria, pembahasan dan pengesahan kriteria, yang ketiga adalah pengajuan bakal calon, yang keempat adalah penanyaan kesediaan bakal calon, yang kelima adalah seleksi bakal calon berdasarkan kriteria, yang keenam lobby. Nah, di dalam lobby ini ada dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, ketika lobby pertama tidak menemukan hasil, maka akan dilakukan lobby kedua. Dan yang ketujuh adalah voting. Voting ini adalah dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai kesepakatan forum. Itu adalah mekanisme dalam rapat begitu. Nah, kemudian setelah semua rancangan mekanisme itu disahkan, maka pimpinan sidang membuka rancangan mekanisme pertama, yaitu pengajuan kriteria, dan format kalimatnya seperti ini. Baik forum sekalian, kita masuk ke dalam kriteria pertama, yaitu pengajuan kriteria. Kita masuk di dalam mekanisme pertama, yaitu pengajuan kriteria. Nah, ini pimpinan sidang mengetuk palu 1 kali. Nah, setelah berbicara seperti itu, maka pimpinan sidang melemparkan pertanyaan tersebut kepada forum. Baik forum sekalian, baik forum sekalian, apakah di dalam pengajuan kriteria ini secara dibatasi atau dibuka seluas-luasnya, ditanyakan kepada forum. Nah, ketika forum memberikan pendapatnya atau memberikan masukannya, dibatasi atau dibuka seluas-luasnya, maka kemudian pimpinan sidang bertanya lagi kepada forum, apakah kita sepakat? Kalau disepakat berarti lanjut. Nah, itu sama seperti dari mekanisme 1 sampai terakhir, itu sama seperti format kalimatnya. Di sini saya ingin membahasnya, tapi karena ingin mempraktekkan secara lebih dalam, tetapi karena tidak boleh mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, maka saya cuma menjelaskan sedikit-sedikit. Karena rapat ini kalau seandainya ingin harus dalam jumlah orang yang banyak, sehingga ada forumnya dan ada pemimpin sidangnya, ada sekretaris dan ada anggota sidangnya, sehingga lebih terarah begitu. Tetapi karena berhubung masih masa pandemik, jadi saya hanya menjelaskan saya tidak mengumpulkan banyak orang untuk mempraktekannya, tetapi cuma menjelaskan secara bisa dibilang garis besar, tetapi bisa dimengerti begitu. Nah, setelah setelah mekanismenya semua selesai dan didapatkan ketua panitia atau ketua panitianya, maka masuk ke dalam agenda berikutnya. Maka pimpinan sidang menutup agenda pertama dan membuka agenda berikutnya, dan format kalimatnya seperti ini. Dengan ini saya menutup agenda pertama dan membuka agenda kedua. Misalkan di agenda kedua yaitu Warnasari, dengan ini saya menutup agenda pertama dan membuka agenda kedua, yaitu Warnasari. Nah, dalam Warnasari ini kalau dalam sebuah rapat organisasi begitu, itu disampaikan hal-hal terlupakan dari agenda pertama sampai agenda kedua ini atau agenda terakhir ini. Misalkan ada hal-hal terlupakan, bisa disampaikan. Misalkan dari mekanisme pertama sampai terakhir itu bisa disampaikan. Nah, kemudian dalam Warnasari ini juga akan diberikan kesempatan kepada
misalkan senior, misalkan anggota, kemudian badan pengurus, kemudian senior alumni untuk menyampaikan masukan atau memberikan satu dua kata untuk seorang ketua panitia terpilih, dan kemudian pesan untuk nanti jajaran kepanitianya seperti apa. Jadi seperti itu adalah di Varnasari. Nah, setelah di Varnasari yaitu kita masuk ke dalam penutup. Nah, format kalimatnya seperti ini untuk menutup agenda kedua ini. Baik, dengan ini saya akan menutup agenda kedua. Nah, setelah menutup agenda kedua yaitu menutup rapat tersebut, dari setelah dilakukan dari agenda pertama sampai agenda kedua, kemudian pimpinan sidang melakukan atau menutup rapat dengan format kalimat seperti ini. Dengan ini saya menutup rapat kita pada hari ini. Dengan format kalimatnya yang lebih lengkapnya seperti ini. Dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa serta restu dari para leluhur dan izin dari forum sekalian, dengan ini saya menutup rapat kita pada pagi hari ini dengan resmi. Tek, ketuk sebanyak 3 kali. Kira-kira seperti itu apa yang bisa saya jelaskan. Minta maaf karena tidak bisa mengumpulkan banyak orang karena masih dalam masa pandemik, sehingga tetap menjaga protokol kesehatan, tidak berkerumun seperti itu. Saya rasa sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.